Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmatnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita semua bersama-sama yang berkumpul di sini dalam acara Ulama Planner Pendidikan Kader Ulama 2024. Sudah kalinya sholawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi pengikutnya setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya berdiri. Yang kami hormati para narasumber luar biasa. Mohon maaf gelarnya dokter ada. Ini saya jadi malu, kita lulusan biasa saja. Ini pengen jadi pengusaha semua atau udah jadi pengusaha ini? Kalau mau jadi pengusaha duduknya di depan loh, masa di belakang? Ayo pada maju dulu, duduk saja udah takut, gimana nanti mau bisnis? Ayo, yang duduk di depan langsung dapat ini nih nanti. Karpet. Ya, mana duduk depan? Siapa duduk depan? Nah, nggak ada yang duduk depan kan, jadi nggak dapat. Ayo cepat depan. Oke, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Heri Purnomo. Kebetulan saya ada beberapa ikut organisasi ya. Sekarang ini saya pengurus di ISMI, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, juga pengurus di HPN, Himpunan Pengusaha Bisnis, dan aktivitas saya sekarang ini ya pengacara, pengangguran banyak acara. Kenapa? Karena ini sudah berjalan. Jadi bisnis kalau sudah berjalan, pemiliknya jalan-jalan. Pengen nggak jalan-jalan? Pengen. Ya. Jadi banyak orang bisnis fokus sama bisnis, akhirnya sampai tua mikirin bisnis. Tapi ada orang yang nggak mikirin bisnis, tapi bisnisnya jalan. Nah, kita tinggal milih. Saat ini saya mendapatkan amanah untuk materi. Mana materinya? Masih ada. Oh, di sini ya. Materinya inovasi dan digitalisasi bisnis Islam. Di sini yang bisnisnya sudah berjalan angkat tangan. Yang bisnisnya sudah jalan angkat tangan. Oh, ini berarti pemula semua ini. Pemula. Ya, pemula. Tadi barusan saya ngobrol sama Mas Ali ya, jualan risol, alhamdulillah sudah luar biasa. Insya Allah ini saya doakan tahun depan risolnya ekspor ya. Jadi memang kita harus memulai inovasi dan digitalisasi bisnis. Oke, karena saya lihat di sini masih banyak pemula, nanti materinya jangan terlalu tinggi ya. Kita materinya biasa-biasa saja ya kan. Oke, lanjut. Nah, ini perusahaan kita ada pabrik ya, kita produksi karpet. Alhamdulillah karpet kita udah dipasang di hampir seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang sempat masuk Istana Negara, nah itu karpetnya hampir sebagian besar dari kita. Istana Negara, BI, Pertamina, masjid-masjid agung kecuali satu, Masjid Istiqlal. Yang lain dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah kita yang pasang. Nah, kita juga interior ada, Grasindo, kita juga punya yayasan. Saat ini ada 1000 santri kurang lebih, ada HCK dan pengembangan. Dan ini saya mulai dari nol, dari pinggir jalan, dan saya dulu juga karyawan. Jadi nggak usah takut, hidup karyawan ya kan? Karyawan dulu. Nah, hidup karyawan. Tahun 96, mungkin ada yang belum lahir, itu saya karyawan. Sampai 2010. Jadi 13 tahun saya jadi karyawan. Tapi saya mikir kalau saya bikin terus, jadi terima duitnya cuma sebulan sekali, betul nggak? Nah, kalau jadi karyawan terima duitnya sebulan sekali, makanya saya langsung gimana caranya biar saya terima duitnya nggak sebulan sekali. Jadi kadang sekarang dapat 10 juta, besok 15 juta, besok 20. Gimana caranya seperti itu? Makanya pelan-pelan kita belajar bisnis. Ya. Oke, next. Nah,
Bentar, yang satu dulu. Ada ininya nggak? Poinnya? Dibalikin bisa nggak? Nah, urutannya yang satu tadi ya, mohon maaf. Balik. Sorry. Nah, inovasi dan digitalisasi bisnis. Nah, ada 3 poin. Pertama yaitu dasar-dasar berbisnis. Anda itu mau berbisnis ngapain sih sebenarnya? Yang kedua, inovasi bisnis. Cuma mungkin inovasi nanti sekedar tahu aja, sama digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis itu sekarang gampang. Anda modal HP, ya, TikTok, ada namanya affiliate ya. Betul nggak, Mbak? Ya, cukup affiliate, Anda udah bisa cari duit ya kan gitu. Oke, kita mulai dari satu dulu, dasar-dasar bisnis ya. Oke, kita masuk ke next selanjutnya. Nah, sekarang ini cita-cita pengen punya bisnis juga nih, Bapak Ibu-ibu. Insyaallah. Sebelum berlanjut, saya cerita, saya pernah ketemu Ustadz ya, dia nemuin saya. Pak Heru, saya ada cerita sih. Kenapa? Saya pernah, ini pengalaman pribadi. Saya pernah diundang sama ketua DKM di Pak Ustadz. Disuruh ke rumah. Begitu nyampe rumah, dia diajarin bikin susu kedelai. Ini si Ustadz bingung. Kok ini tiap hari kerjaan saya ceramah, dapat uang, dapat ini, profesi dan sebagainya, ngajar. Tahu-tahu dia suruh ke rumah, diajarin bikin susu kedelai. Nah, habis itu selesai udah. Gak berapa lama si Ustadz ini pindah pekerjaan. Dia pindah ke yayasan, kebetulan yayasan ini agak kering. Jadi terima gajinya kadang telat, ya kan, harusnya tanggal 5, tanggal 10, harusnya tanggal 10, tanggal 30 gitu kan. Akhirnya yang terjadi adalah bayar kontrakan ditagih. Nah, dia baru ingat, saya pernah diajarin sama ketua DKM bikin susu kedelai. Akhirnya malam-malam dia ke warung beli kedelai. Nah, dimasak sama ibunya, digodok, di blender, bikinlah susu kedelai. Sambil malu-malu, Pak Ustadznya pagi-pagi sama istrinya titip ke tetangga 50 bungkus. Alhamdulillah nggak nyampe dhuwur habis, dapat 50.000. Besok dia bikin lagi 100 bungkus dan titip lagi, alhamdulillah dapat 100.000. Dan setelah itu dia sudah, sorry ya, saya gajian bukan ya Bapak, karena setiap hari saya dapat masukan dari susu itu. Dan itulah fungsinya untuk belajar bisnis. Mungkin sekarang tidak perlu, mungkin sekarang belum kepepet karena masih dapat masukan, masih kerja. Nanti kalau kita pensiun, nanti kalau suatu saat kita nggak kepake, insya Allah ilmu bisnis, ilmu planner ini akan kepake. Kenapa? Ilmu kepepet tadi. Sama kayak saya dulu mungkin kalau nggak kepepet, sekarang saya masih jadi manajer mungkin. Cuma manajer kan gajinya mungkin 15-25 juta kan manajer kalau jadi. Alhamdulillah sampai saat itu saya nggak jadi manajer. Makanya saya putuskan keluar, saya dagang karpet. Saya dari nol, dari pinggir jalan. Dan jualan apa aja, spray, duster itu semacam. Akhirnya alhamdulillah ya, karena kepepet tadi sekarang punya perusahaan dan membawai 150 karyawan. Nah, sebelum berbisnis, satu, luruskan niat. Ya. Niat Anda berbisnis mau apa? Ya, karena kalau salah niat itu bahaya. Karena kalau cuma hanya sekedar jual beli, banyak yang hancur gara-gara jual beli. Sukses, ya kan? Akhirnya yang terjadi baru punya kekayaan sedikit, nambah lagi istrinya. Nah, bahayanya kan di situ. Ya kan, bahaya kan di situ. Jadi kalau sudah ini dikit, HP-nya biasanya levelnya 2 juta, 5 juta, ganti ke 5 juta. Kendaraannya mentereng dan sebagainya. Ini karena mindset bisnis ini yang harus luruskan niat. Nanti apa? Karena di dalam berbisnis ini banyak sekali hal-hal yang di luar nalar. Saya ini sering ketipu, makanya alhamdulillah saya sukses. Makanya banyak orang bilang, Pak Heru, rahasianya sukses apa? Sering ketipu, Mas. Jadi kalau nggak pernah, ada ibu tanya, Pak Heru, saya udah 17 tahun bisnis nggak jalan-jalan. Gimana caranya? Ibu pernah ketipu belum? Belum. Nah itu karena ibu nggak pernah ketipu, makanya ibu nggak sukses sampai saya ini. Luruskan niat, niatkan membantu
ya, niatkan membantu, menolong, menciptakan lapangan kerja. Pada saat itu rekrutlah orang sebanyak-banyaknya. Jadi bisnis itu usahakan libatkan banyak orang. Seringkali bisnis mending saya sendirian aja lah, nanti saya nggak bisa gaji. Justru salah, kurang tepat. Dengan banyak melibatkan orang, inilah rezeki kita akan nambah. Yang kedua, merubah mindset. Merubah mindset. Banyak mindset orang ketipu, wah ini jangan-jangan gara-gara ketipu ini bisnis saya nggak bagus nih. Didolimin orang. Nah saya karena didolimin saya punya pabrik. Waktu itu kalau saya nggak didolimin mungkin sampai hari ini saya nggak punya pabrik. Nah ini harus kita rubah nih mindset semuanya. Mindset, lihat tetangga beli kulkas kita udah kebetulan ya kan. Tetangga punya mobil panas dinginnya gitu. Kita alhamdulillah tetangga insya Allah kita besok dapatkan. Berikutnya berani mimpi. Orang bisnis harus berani mimpi. Kayak tadi Pak Mas Ali, sekarang bikin risol 100. Gimana caranya tahun depan saya harus bisa bikin 1000. 2 tahun lagi 10.000. Sekarang saya kerjain sendiri. Gimana caranya saya punya 100 karyawan. Itu namanya berani bermimpi. Kalau kita tidak punya mimpi ya seperti kayak orang biasa jalan aja ngalir ya. Ini udah takdir. Belum tentu. Kita harus punya mimpi. Saya dulu waktu jualan di pinggir jalan, ya, saya jualan di pinggir jalan. Mohon maaf, Pak narasumber kayak saya seperti ini. Ya, di pinggir jalan, ya kan, sambil nangis, berebes itu ya Allah, sedih kayak orang termiskin di dunia kan kalau jualan di pinggir jalan. Saya sekarang naik motor. Suatu saat saya harus punya mobil. Sekarang saya sendiri, saya harus punya banyak karyawan. Ternyata doa saya di samping saya ada malaikat. Dicatat dan dikabulin sama Allah. Jadi kita harus punya mimpi tadi, ya. Tapi tetap harus mulai jalan ya. Sama berpikir dan berjiwa besar. Ya. Berpikir dan berjiwa besar. Artinya kita harus memplanning bisnis itu. Sekarang saya jualan risol sendiri. Tapi suatu saat saya harus punya pabrik risol. Ya. Saya harus punya 100 cabang. Ingat di Indonesia ada 500 kabupaten, 40 provinsi, dan Anda sangat rugi kalau Anda cuma berdiri di Jakarta. Makanya saya, alhamdulillah, dimanapun provinsi di situ saya ada agent saya. Agent saya ada 7.000 lebih di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya ke Aceh atau kemana, tinggal telepon agent saya. Minimal saya gratis makan siang kan ya. Ya kita harus. Indonesia ada 500 kabupaten. Nanti Resol Ali minimal ada 100 kabupaten. Ya. Itu harus punya jelas ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang kedua ini menuju Indonesia Resol. Berani mencoba dan tidak takut gagal. Karena tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Siapa yang pernah nyoba bisnis gagal angkat tangan? Bisnis apa Mas? Sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Gagalnya kenapa? Saya itu bercerita dulu Pak ya. Dulu perusahaan sabun cuci piring. Ya. Terus kita rekrut karena kan saya pendamping IPNU IPPNU. Ya. Jadi untuk teman-teman semua. Satu, ada kawan dia bikin juga. Terus sifatnya mengkat. Kedua, saya sempat buat perizinnya di NIB, nomor induk besar. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, saya udah paham. Apa yang Mas maksud? Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Ingat bahwa rezeki itu sudah ada garisnya. Ya. Jadi rezeki itu tidak tertukar. Saya punya karyawan, jago dia bikin sendiri, alhamdulillah. Ya kan? Banyak rambut sama hitam, tapi beda. Jadi nggak usah khawatir produk kita ditiru orang, nggak usah khawatir ini kita dikat orang, nggak usah khawatir. Yakin bahwa kita punya rezeki. Makanya kalau kita kebanyakan melihat rumput tetangga itu, nanti malah rumput tetangga lebih bagus. Akhirnya yang dilihat rumput tetangga itu kan gitu. Kita harus fokus sama diri kita. Kalau terjadi kenapa kok penjualan turun? Ya kita tunjuk diri kita aja. Oh, jangan-jangan kita kurang sedekah, jangan-jangan kita kurang ibadah, jangan-jangan kita kurang promosi. Diri kita aja yang kita tunjuk.
Tapi kalau kita banyak menyalahkan orang lain, akhirnya yang terjadi adalah penyesalan ini terus, akhirnya menyalahkan bahwa orang lain yang membuat saya gagal. Dan akan banyak orang membuat orang lain ikut gagal seperti kita. Oke. Jadi kita ini diri kita, yakin. Gagal sekali, udah berapa kali gagal? Sekali. Baru 2. Lanjutkan aja. Tapi sukses kan ya? Lanjutkan. Jadi lanjutin terus. Ya, saya dulu dihitung gagal gak karuan itu. Saya bisnis mulai apa? Saya pernah jualan kacang goreng, saya pernah. Mukanya saya muka gede, saya tutupin muka saya malu. Jualan daster pernah. Bapak jualan daster, langganannya ibu-ibu kan gitu. Jualan spray, jualan payung pernah saya jalani, gagal. Alhamdulillah gagal. Barangnya habis, duitnya habis. Di pinggir jalan-jalan. Nanti lama-lama ketemu. Jualan jilbab pernah. Akhirnya saya mulai belajar jualan karpet di pinggir jalan. Itu pun juga tanpa modal. Jadi nanti insya Allah ini bisa tanpa modal juga. Ada yang sudah umroh, yang belum umrah katakan. Nanti insya Allah bisa umroh bareng saya. Amin. Nanti di akhir saya jadi. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya nih, tujuan bisnis ini harus diluruskan dulu niat. Kalau niat kita tinggi, membantu, menciptakan lapangan pekerjaan, terus membantu saudara, ya, melibatkan banyak orang, nanti Allah akan nolong di saat kita lagi jatuh. Nah, yang berikutnya, mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Ini banyak orang bisnis milih-milih. Mau bisnis, saya belum punya modal. Bisnis itu bukan fashion saya. Terus kapan lagi bisnis itu? Yang lain sudah gede, dia baru. Saya nunggu pensiun nanti saya dapat duit. Begitu sudah dapat duit, buat jalan udah pensiun. Mau kemana? Mulai dari sekarang. Mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Sekarang yang suka nonton TikTok, nah di TikTok ada affiliate, ada yang jual ini, bantu jual, belajar affiliate. Ya kan? Ada ini saya punya brosur karpet masjid, ya, jadi agent saya. Kan? Jadi bantu jual karpet 500 meter umroh gratis dari saya. Kan? Kan gampang kan? Nggak pakai modal kan? Mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Punyanya ngomong, punyanya bantu jualin produk orang, jualin produk orang. Jadi nggak usah pilih-pilih, apalagi di sini banyak guru ya, guru ustadz ya. Banyak saya alhamdulillah, bukan berarti nanti di majelis ini enggak ya, ngomong aja ini. Alhamdulillah saya punya ini kemarin ketemu sama yang punya pabrik pijit langsung itu istana semuanya dia yang ngerjain. Ya kalau umpamanya ada yang minat silahkan ini hubungin gitu. Diskon ya? Ya, masalah itu gampang. Jadi jadilah reseller. Jadi reseller itu nggak modal. Modalnya apa? Modalnya percaya diri tadi aja. Naik lanjut. Mohon izin, mungkin waktunya 5 menit lagi Pak. Oh siap. Lanjut. Nah ini inovasi ya, inovasi bisnis yang sudah memiliki bisnis, ada inovasi produk, inovasi proses, pelayanan, penjualan dan teknologi ya. Nah ini umpamanya tadi jualan risol, nah, besok dikasih packaging, ya kan? Terus diiklanin di internet, ya, dan sebagainya. Saya dulu pernah bikin internet itu 100, bikin website 100. Jadi ada jualan karpet, raja karpet, gudang karpet, semuanya saya bikin. Akhirnya ada orang bilang ke saya 4L. Apa 4L? Lu lagi katanya. Nelpon istri saya ngangkat. Nelpon lagi saya ngangkat. Nelpon lagi adik saya ngangkat. Ketemunya bapak-bapak juga kan. Akhirnya saya nyerah. Ya udah saya order ke bapak kan gitu. Ini namanya inovasi kan gitu. Lanjut deh. Ini karena waktunya ini. Lanjut. Nah ini website, bikin brosur ya. Tadi Mas Ali bikin brosur, pasang iklan, next. Ini packaging nih, ada ini siapa yang kenal ini Mbak? Oh, udah. Nah itu lanjut, ini untuk inovasi produk ya. Umpamanya keset, karpet biasanya buat keset bisa dipakai buat bikin kaligrafi, bukan macam-macam dan sebagainya. Lanjut. Nah berikutnya adalah digitalisasi bisnis. Nah ini sebenarnya
panjang, digitalisasi bisnis kayak bangun toko online ya kan, kayak jualan risol tadi, bikin toko online, bisa juga masuk marketplace dan sebagainya ya kan. Kalau layanan keuangan bisa nanti Mas bikin nih, yang beli Mas pakai ini ya, kiris ya kan, OVO, udah usah pakai transaksi ini, sekarang banyak. Saya kemarin beli bakso ada yang nyodorinnya langsung kiris. Jadi sekarang ini transaksi sangat mudah. Ya, ada juga transparansi digital, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, intinya digitalisasi kita harus paham, ya, teman-teman, dan ini bisa untuk mencari tambahan penghasilan di sela-sela mengajar. Nah, di sela-sela mengajar, dan ini pelajarannya ada dan gampang. Sekarang di TikTok banyak sekali ngajarin untuk jadi affiliate, ya kan, affiliate terus macam-macam. Nah, di saya pun juga bisa dengan platform-platform digital ini. Lanjut. Nah, strategi untuk meningkatkan inovasi dan digitalisasi ya ini perlu meningkatkan pemahaman masyarakat pelaku bisnis, ya kan, karena edukasi dan penyuluhan seperti ini kan mungkin nggak paham apa sih sebenarnya digitalisasi ini apa sih. Nah, ini perlu penyuluhan ya kan ke masyarakat. Yang keduanya pengembangan platform digital syariah ya kan. Sekarang banyak kan, umpamanya kita mau travel syariah ya kan, halal tour ya kan dan sebagainya. Sekarang ada GoFood halal ini dan sebagainya. Kalau nggak hati-hati kita pesen, ternyata di situ ada non halalnya dan sebagainya. Berikutnya kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan. Terakhir, nah kesimpulannya, inovasi dan digitalisasi adalah kunci untuk kemajuan bisnis Islam di era modern. Ya, kalau Anda tidak segera menginovasi bisnis Anda, tidak segera digitalisasi bisnis Anda akan ketinggalan. Saya kalau dulu nggak segera bikin website, sekarang nggak melakukan inovasi, ya saya akan kelindas. Karena sekarang ini pertempuran, istilahnya persaingan sangat ketat, sekali. Yang kedua, dengan prinsip syariah yang jelas, teknologi dapat digunakan untuk menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya efisien, inovasi, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Dan tadi ini ada tur ke Cina. Kemarin saya mau ke Cina, tur syariah di Cina, tur halal Cina. Oh, berarti makanannya dijamin halal. Insya Allah kan gitu. Pernah di Jepang kita tur, ini mah halal kan Pak? Halal lah Pak. Begitu dimakan, habis itu dia bilang, emang ada Pak di Jepang susah dari halal. Lah baru selesai udah ngomong makan. Aduh, ini panitia tuh mau kurang ajar saya bilang. Nah, jadi ada tur halal, ada makanan halal dan sebagainya. Berikutnya yang terakhir, peran pemerintah, lembaga keuangan dan usaha dan mendukung inovasi dan digitalisasi sangat penting. Nah, ini karena waktunya pendek sekali, biasanya 1 jam lebih. Nah, intinya teman-teman semuanya ya yang belum pernah memulai bisnis, mulai sekarang belajar bisnis, mulai dari apa yang kita punya dan kita bisa. Ada teman punya bisnis, jalani. Ada teman punya usaha, jalani. Ada teman jualan produk, beli. Karena sakitnya tuh di sini. Ya, ada yang jualan udah nggak beli, produknya mahal, ini kasihan. Ayo kita dukung teman kita yang belajar bisnis. Jadi nanti kalau temennya ada yang jualan, beli ya. Ada jualan risau, beli ya. Udah beli itu. Kalaupun kita nggak kita pakai, kita kasihkan ke orang lain. Itu minimal kita membantu teman kita untuk belajar berbisnis. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.